Kembali lagi di channel Dapur Pacu. MX King memanglah gacor, tapi kalau nggak ada motor yang satu ini, MX King nggak bakalan ada. Motor ini bakalan kita review, yaitu motor MX New 135. Oke, kali ini kita udah bersama ownernya. Ownernya adalah teman saya, sama-sama mahasiswa di Jogja. Dan boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Kiel dari Kalimantan Barat. Ya, untuk TikToknya, Instagramnya, untuk tanya-tanya mungkin atau lihat detailnya bisa cek di bawah ini, di deskripsinya kalau kata dia. Untuk modifikasinya kira-kira mengarah ke style apa nih? Kiblatnya Ke solo style ala-ala sih. ya. Sebenarnya konsep solo style itu nggak pakai spion ya, tapi ini kita pasang spion dan plat. Sama biasanya itu solo style terkesan menggunakan kaki-kaki yang padat, kayak ini udah termasuk style solo style. Ya, kita mungkin bisa review dulu dari atas, bisa mendekat. Untuk spion ya seperti motor-motor modifikasi pada umumnya menggunakan spion Yamaha X1 yang desainnya itu menurut saya cocok untuk di semua motor, dari motor Matic, bebek, mungkin di motor-motor besar juga, tapi lebih seringnya sih saya lihat di motor bebek dan Matic ya. Untuk pemilihan spionnya saya rasa udah cukup, untuk motor ini cocok. Kemudian hand gripnya pakai dari merek Moskow ini. Ini sebenarnya jarang kita lihat. Tapi model-modelannya itu mirip kayak RCB, ada totol-totolnya gitu, cuman ini udah mulai tipis, gantilah ya, ganti. Terus pakai jalur stang yang model chrome gini ya, PCX. oh PCX ya, dari PCX. Lalu untuk handle remnya, handle kopling ala-ala Brembo ya, kanan kirinya satu set kan ya. Ya, ini udah diganti. Yang sebelah kanannya patah. Di sini juga ada apa namanya? Voltmeter ya? Voltmeter buat tahu isi aki. Ya, ampere akinya bisa dilihat dari sini. Untuk speedo masih standar, dan di sini ada sedikit pemanis kabel tis. Oh ya, kalau visornya pakai apa ini? Visor emang punya MX. Punya MX. New, ya. Oh, dari bawaan pabrik udah ada kayak gini atau jual variasinya? Variasi ya. Oh, variasi. Oke. Lampu ini dari merek apa? Lampu kalau nggak salah dari Pro 9 kalau nggak salah. Pro 9. Pro 9. Kayak ada Pro 9. Ini menggunakan mini billet yang mereknya ownernya udah lupa, dan kita pun nggak tahu intinya yang ini mini billet gitu. Ya. Terus ini dalamannya apa namanya? Mika. Bukan Mika Tambayong, yang dalamnya. Reflektornya udah dibikin hitam, jadi kesannya lebih sangar. Terus pemilihan warnanya saya rasa cakep untuk motor ini. Warna hitam dicampur putih seperti tai cicak. Tapi dipadukan dengan stripping pink gini, jadi kelihatan imut, seperti tulisannya di sini 135 LC. Kalau kata teman kita tadi itu lonte cute. Oh ya, di depannya juga ada ini, ada alisnya, terus di smoke juga. Ini pasang sendiri ya? Ya, pasang sendiri. Oh, baguslah kawan. Kalau kita pasang di luar harganya tidak sesuai dengan yang kita pasang lah. Oke, turun ke bawah kawan-kawan. Kiel di samping. Oke. Ini untuk kaki-kaki depan udah soknya downsize sedikit ya. Ya, udah turun. Ya, sekitar 2 jari lah jari. diturunkan. Untuk dari dalamnya nggak ada di ribbon atau apa? Nggak ada. Standar. Ya. Ini masih bottom bawaan dari MX juga kan? Ya. Terus untuk peleknya pakai RCB tipe apa nih ya? Ini yang terbaru kan? Mutakin.
Ini Mutakin. Mutakin SP 500. Ya, SP500 warnanya ada berapa pilihan warna sih? Kalau Warnanya ada 3, brown. Ini yang brown sama hitam sama putih. Kalau putih. nggak salah ya. Oh, dia nggak ada yang gold lagi ya? Ada yang gold. Oh, berarti 4. 4. Ada. Oke. Kok diam? Terus disc brake-nya kita dari merek apa ini? CBH. CBH. Ini merek yang piringan-piringan yang ukurannya lebar tapi yang harga kantong pelajar. Ya, Ini mahasiswa. style floating tapi floating yang nggak fungsi. Terus ini apa namanya? Bosan. Ya, bos-bosannya juga udah diganti pakai yang variasi kanan kiri sama. Terus kaliper Pakai pakai Nissin. Nissin Ala-ala. ala-ala. Ya, sebenarnya kalau untuk teman-teman yang mengejar safety tidak disarankan, tapi Ya. yang mengejar gengsi boleh dicoba. Bracket buat selang remnya udah diganti juga yang model stainless. Selang rem pakai merek TDR ya? TDR. Ya, TDR karbon. Karbon. Ya, untuk pembahasan di depan sudah cukup. Kita beralih ke belakang lagi. Untuk di bagian belakang kita masih dengan velg yang sama, RCB SP500. Bannya, oh ya, untuk yang depan tadi kita lupa bahas bannya. Bannya tapi ukurannya sama kan ya, depan belakang. Ya, ukuran 100/80 dari. Sportivo. Untuk ukuran segini cocok sih di motor MX, nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Oh ya, untuk lebar pelaknya juga tadi berapa untuk depannya? 160 rata depan belakang. Ya, 160 rata depan belakang. Seharusnya sih kalau mau lebih enaknya itu belakang naik 1 step ya lebarnya, biar kaki depan itu nggak kelihatan terlalu besar. Jadi belakang lebih dominan, agak ngelebar. Terus gear set pakai dari Triple S. ya triple S ukuran 36. ya 36 untuk belakangnya. Ini asli hitam atau dicat? Memang hitam. Ya, yang hitam udah ada kok di pasaran, dicek-cek aja di marketplace atau apa. Untuk bagian depannya ukuran 14 tadi kita cek. Ini yang 415 ya, bukan yang 428 Ya. ya, yang modelan tipis. Sebenarnya yang gini kalau dipakai harian kurang worth it. Takutnya kalau trouble di jalan putus atau gimana agak susah kita nyari rantai-rantai. Nggak semua bengkel ada. Ya. Lalu untuk pengereman belakang di sini agak goib. Tanpa pengereman belakang. Nah, kalau kita ke tengah ini menggunakan underbone dari merek apa? iBet. iBet. Ya, iBet ya untuk harga mahasiswa ini sih dapat lah 200 ribuan. Ya, tapi modelnya juga lumayan kok, nggak yang lebay gitu. Biasanya kan ada yang ekor-ekornya itu sampai ke belakang, warna-warni, tapi ini pemilihannya pas warna hitam, cuman udah agak pudar. Kalau teman-teman mau yang awet, beli yang silver sih, nggak bakalan pudar kalau yang silver. Ini udah pernah bawa crash nggak? Pernah sih, paling bengkok doang. Bengkok ya, nggak sampai yang patah gitu. Berarti lumayan ya bahannya. Terus ini standar samping pakai yang chrome. Untuk shock belakang kemarin pakai punya Ataka. Ribbonnya fungsi, tadi kita coba kliknya itu. Untuk shocknya berapaan sih harganya? So kalau nggak salah 700 di atas. Soalnya kalau untuk Ataka, untuk saya pribadi baru kali ini dengar ada shocknya. Kalau untuk MX dan keluarga kayak MX King itu banyak sih part-part modifikasinya. Ya paling itu. Untuk ke bagian sebelahnya kita bisa lihat di sini ada knalpot dari Proliner. Ya, ini sarangannya full kan ya. Terus untuk leherannya dari RMS. Untuk ukurannya berapa ini? Dari Yang ini 32, 35, 38. ya, untuk inletnya 50 ya. Ya. Terus ini selang ngarahnya kemana ini? Ini selang hawa namanya. Ya, pembuangannya ke Maksudnya nggak ke pembuangan sih. langsung naik aja, Ya. nggak ada dipasang tabung hawa gitu ya? Nggak ada, dia langsung los saja. Oke, langsung oke. ke kerangka. No problem, asalkan olinya nggak nyiprat kemana-mana.
masih worth it. Daripada ujungnya ditutup itu nggak fungsi sih. Kalau ini masih ada fungsinya berarti untuk buang hawa panas dari mesin. Ngomong-ngomong soal mesin, speknya gimana bro? Nah, samping sini dong. Ya, kalau untuk spek kita pakai 60 mm Dari merek apa? Moto One. Pemakaian sudah 2 tahun. 2 tahun lebih. Itu yang paketan kan ya? Ya, yang paketan sama piston bearing. 60 mm. Ya. Terus headnya? Headnya standar porting tipis. Kalau untuk noken as, spare clap gimana? Ya, noken asnya kita pakai BRT T1 sama per clapnya kita pakai Swedia. Ya, sisanya paling kayak CDI kemarin baru diganti ya, pakai kemarin baru Ataka. diganti pakai Ataka, sebelumnya kita pakai BRT IMAX 24 step. Ya, cuman udah diganti Ataka. Diganti. Termasuk downgrade sih kayaknya ya. Ya. Soalnya yang ini Ataka cuman 9 step, kalau yang BRT kemarin 24 step. Terus ini karbu udah ganti pakai punya KRJ, open filter. Open filter. Ya. Ukuran 28. Oke. Sama bak kopling, terkopling sama kampasnya kita pakai TDR. Masih menggunakan barang-barang old lah ya. Ya. Kalau sekarang kan BRT. TDR itu barang-barang, tapi angkatannya sama sih kayak BRT, cuman TDR udah agak ketinggalan. Oh ya, ini udah pakai gas spontan juga kan ya? Ya. Joknya kita pakai model-model ala-ala Underbone. Kulitnya pakai dari Oza Racing. Mungkin kita bisa cek sound untuk spek yang udah disebutkan tadi dan menggunakan knalpot Proliner. Tapi ini rasanya kayak ada yang kurang, mungkin apa ini di setel irit? Enggak. Karbu kita setting di tengah. Karbu jarumnya. Pakai pilot jet main jet ukuran berapa? Pilot jetnya kalau nggak salah ukuran 32. 32. Main jetnya? Main jetnya 120. 120. Oh ya, ini pakai PE atau PWK tadi? PWK 28. Ya. Untuk spek segitu mungkin cukup sih. Cuman rasanya kayak kurang Agresif. kurang agresif aja ya. Masih agak berat gasnya, masih kurang bersih gitu. Ya, mungkin untuk revisi-revisi selanjutnya bisa dibenahi bagian mesin. Mungkin selanjutnya gimana rencana kedepannya motor ini? Rencananya sih fokus ke look aja dulu. Mesinnya udah pas lah. Ya. Paling nanti di headnya kita porting lagi. Palingan klep nggak mau digedein. Klep nantilah. Next ya. Next. Ya mungkin cukup untuk pembahasan MX. Ada juga satu. Oh ya? Apa itu? Di kipas. Kipas. Gimana tuh? Kita udah bikin ini manual. Oh, Jadi kalau biasa kalau dari mana namanya? dari sensornya. Dari sensornya kan lumayan lama kan nunggunya ada kipasnya berfungsi, jadi kita manualkan dari sini. Jadi kalau macet-macetan gitu langsung nyalain aja ya. Langsung nyalain biar aja. nggak overheat. Ya, Mungkin selanjutnya bisa gedein radiator juga. bisa pakai R25. Oh ya, biar masuk angin motornya. Ya mungkin cukup untuk pembahasan motor MX 135 punya Kiel. Untuk dana pelajar ya cukup lah. Saya rasa itu cukup. Sekian dan terima kasih.